Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Alamsyah dari Dinas Pendidikan. Wah, Pak Alamsyah. Ya, terima kasih Bu Dokter. Sama-sama. Biasanya saya lihat di webinar, sekarang bisa live ngelihat, ngedengar ketawanya live banget. Alhamdulillah. Ibu, yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana seorang laki-laki, wabil khusus suami, mensikapi kata sakti seorang istri, yaitu kata terserah. Nah, kadang kalau misalkan paling gampang kalau mau diajak jalan mau makan apa gitu loh, terserah. Saya antar ke tongseng kagak mau, saya ajak ke bubur ayam kagak mau. Akhirnya pernah juga saya sebutin dari depan rumah sampai setiap jalan, ini ada makanan ini, akhirnya marah ujungnya. Jadinya niat apa enggak katanya ngajak makan. Nah, itu yang kedua, bagaimana mensikapi atau menghadapi anak laki-laki. Oh, Masya Allah. Itu Pak tanyanya? Ya. Boleh tepuk tangan buat Pak Alamsyah. Masya Allah. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu lagi, jadi jawabannya bisa saja ada benang merahnya ya. Oke. Baik. Boleh silakan untuk penanya kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda atas kesempatannya, Masya Allah. Alhamdulillah, saya seorang ibu dengan 2 orang putra. Yang pertama berusia 19 tahun, yang kedua berusia 13 tahun. Alhamdulillah, untuk yang 19 tahun itu sudah masuk fase aman, Insya Allah. Nah, yang sering saya bentrok adalah dengan anak laki-laki saya yang nomor 2, yang berusia 13 tahun. Ya. Karena saya hanya punya 2 anggota inti keluarga, jadi dengan saya bertiga, saya anak laki-laki saya ini tinggal di pondok pesantren. Saya jadi yang sering bentrok itu ketika misalnya dia pulang ke rumah, sholatnya terutama Bunda. Jadi saya sering merasa bahwa apa yang dia lakukan di pondok dengan ketika di rumah itu jauh berbeda. Jadi saya merasa saya itu bukan ibu yang dirindukan dan bukan yang didengar oleh anak saya, terutama yang ini. Jadi padahal saya selalu bilang, Tuhan yang kamu sembah itu ketika di pondok dengan di rumah adalah Allah yang sama. Masya Allah. Apakah cara yang kayak gitu ya? cara yang saya lakukan ini terlalu mendirect atau overthinking terhadap anak saya? Kalau dilihat ketika kebiasaan dia di pondok, ya sholat tepat, ya bagaimana di pondok sholat tepat. Dan itu yang ingin dia terapkan juga ketika di rumah. Jadi kalau di rumah itu sholat harus, Nang udah sholat belum? Nang udah sholat belum? Apalagi subuh pun, subhanallah, itu perlu effort yang luar biasa ketika harus membangunkan sholat subuh. Apakah ini dirasakan juga oleh bunda-bunda yang lain atau hanya saya saja? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda dipanggilnya apa sama anak-anak Bunda? Mama? Saya dipanggilnya Bunda. Bunda siapa anak-anak manggilnya? Maksudnya Bun? Namanya Bunda? Nama saya Nurbadiah. Enggak, Bunda Nur atau Bunda? Anak-anak manggilnya Bunda Nur atau Bunda aja? Bunda aja. Iya. Oke. Baik, boleh tepuk tangan buat Bunda Nur. Ya. Pak. Perempuan kalau udah bilang terserah itu berarti udah marah. Ya, Bu? Masya Allah. Berarti sebelumnya sudah ada percakapan sebelumnya sebetulnya, sehingga kalimat terserah itu sudah marah, ya. Nah, jadi rupanya perempuan ini juga tergantung wataknya ya Pak, tergantung wataknya. Ada istri yang senang dipuji, ada istri yang senang disentuh fisiknya, diusap-usap punggungnya. Ada istri yang senang dilayani dulu, dalam rangka misalnya bapak ya bantu ngurus-ngurus rumah dulu gitu. Ada istri yang senang ditemani dulu, ada istri yang senang dikasih hadiah dulu Pak. Ini ada 5 tipe nih, ada 5 tipe. Walaupun semua kita senang, ibu senang nggak dikasih hadiah? Senang nggak dipuji? Senang ditemenin? Senang dilayanin? Iya, senang dipeluk. Tapi di otak perempuan, juga laki-laki sebetulnya, bahkan anak-anak, ada namanya bahasa kasih sayang utama Pak. Bahasa kasih sayang utama. Saya tipe istri, tipe perempuan yang senang 5-5 tadi. Tapi dari 5 ini yang paling saya senangi adalah physical touch, sentuhan fisik. Makanya zaman dulu tuh, dari mulai saya menikah sampai sekarang,
Saya baru terkejut dengan 10 tahun penelitian terakhir ini bahwa oh saya tipe yang perempuan senang physical touch. Ya, senang kalau suami gandeng atau usap-usap punggungnya ya. Tapi itu selama 33 tahun berumah tangga baru 5 kali saya digandeng, Pak. Karena suami saya bukan tipe suami yang senang sentuhan fisik tiap hari. Dia tipe pelayanan sebetulnya, ya. Jadi suami saya menyatakan cintanya itu lewat pelayanan. Misalnya saya bilang gini, ayah, HP aku rusak. Dia langsung bilang gini, sini, saya yang betulin. Ayah, kacamata aku rusak. Sini, aku betulin. Itu tandanya dia cinta, ya, tandanya dia cinta. Tapi saya, karena ada baterai kasih sayang di kepala saya, yang utama yaitu sentuhan fisik, saya merasa disayang kalau digandeng, diusap-usap punggung. Dan ini karena dua-duanya nggak ngerti tentang ini, yang satu sudah menyatakan cinta lewat pelayanan, yang satu merasa, ya, kok aku nggak dicintai ya, padahal sebetulnya sudah dicintai. Ini satu pendekatan yang luar biasa lagi. Maka sekarang gampangnya begini. Ya, Bapak Ibu sebagai suami istri, tanya masing-masing pasangan. Ya, Pak Alam nanti tanya sama Ibu, Mama, dari 5 ini, sentuhan fisik, pujian, dilayani, ditemani, atau dikasih hadiah, mana yang kamu paling suka? Tanya dulu gitu, Pak. Kalau dia bilang aku suka ya dipegang atau aku suka sentuhan fisik, maka Bapak setiap hari suami minimal sehari 1 kali charge baterai istri yang sentuhan fisik itu dengan usap-usap punggungnya atau usap-usap kepalanya atau gandeng. Walaupun mungkin Bapak tidak suka. Itu rahasianya. Suami saya udah pinter, Bu. Sudah pinter ya, walaupun baru 10 tahun terakhir pinternya. Awalnya dia nggak mengerti ini, terus saya bilang, ayah, aku tipe perempuan yang baterai pertamanya, baterai kasih sayangnya sentuhan fisik. Jadi please, peluk aku. Ibu juga minta kalau ibu misalnya nih, yang sudah belajar ini, dan suami saya, dia peluk saya, tapi karena tidak terbiasa, karena bukan itu baterai kasih cintanya, dia peluk saya begini, 1, 2, 3, 4, 5, udah. Cuman 5 detik. Tapi karena dia baru belajar dan saya juga mengerti bahwa dia baru belajar, itu sudah senang. Sehingga waktu ditanya, kamu mau makan apa? Ya, aku mau makan ayam boleh nggak? Langsung bilang. Tapi kalau sudahlah nggak disentuh, sudahlah nggak digandeng, ditanya mau makan apanya muka rata, mau makan apa? Terserah. Itu jadinya kita. Tapi ada lagi istri yang nggak senang disentuh, Pak. Siapa ibu yang misalnya kalau dipeluk-peluk sama suami setiap hari terus ibu gini, apa sih? Kan ada begitu kan? Berarti itu tipe istri yang baterai kasih sayang utamanya bukan sentuhan fisik. Iya, ya ibu nggak suka. Bisa jadi ditemani. Makanya sebelum nanya makan apa, itu istri sudah pengen ditemenin barang 10 menit aja. Habis itu baru tanya, jadi bunda mau makan apa? Aku makan coto boleh nggak? Oh ya, kayak gitu. Jadi ini semua karena baterai kasih sayang utama, ya. Jadi gampangnya gitu. Ibu juga gitu, tanya sama suami, Bu. Bapak, dari 5 ini mana yang Bapak suka? Ada orang yang, ya, ada suami, baterai kasih sayangnya adalah hadiah. Makanya setiap datang kemana-mana selalu bawa hadiah. Walaupun cuman, ya, pisang goreng kek, martabak. Dan istri pada saat suami datang bawa hadiah itu harus senang dengan senang hati makannya. Walaupun kemarin martabak lagi. Ibu yang harus ya Allah terima kasih. Gitu. Ayo beliin aku oleh-oleh gitu. Supaya besok-besok bapak nanya, jadi besok mau apa? Martabak? Enggak. Apa? Yang lain kan gitu. Ya. Jadi bisa dari pendekatan itu, Pak. Jadi masing-masing tanya ya, tanya tentang bahasa kasihnya. Nah, soal anak, tadi juga termasuk anak laki-laki. Siapa punya anak laki, Bu? Anak laki, Bu, gampang. Kalau ibu mau kasih masukan, nasihat, sambil makan. Sambil makan, Bu. Dan laki-laki tidak suka ditegur di depan orang lain, termasuk para suami. Ya. Saya dulu juga salah, negur suami depan orang itu dia masih marah banget. Tegur anak laki di depan adiknya, depan saudaranya, depan kakaknya itu dia marah banget. Maka ajak makan, itu kuncian gampangnya. Bahkan azan ya, azan
Nah, kita dengarkan azan dulu ya. Juga seorang laki-laki yang jadi suami nanti, dia selalu mau kalau istrinya kemana-mana minta izin. Itu semata-mata juga settingan otak. Jadi di otak manusia ini ada namanya hipotalamus di tengah sini, bentuknya segitiga. Ya, laki-laki ada hipotalamusnya, perempuan ada hipotalamusnya. Nah, dan ternyata Allah ciptakan hipotalamus laki-laki lebih lebar dibanding perempuan, 2,5 kali lebih lebar dibanding perempuan. Jadi kalau yang ungu itu hipotalamus laki-laki, perempuan sebesar ini hipotalamusnya. Ya, fungsi hipotalamus banyak, tetapi ada 4 yang harus kita hafalkan sebetulnya supaya kita paham tentang otak pria wanita, baik suami, istri maupun anak laki dan anak perempuan. Apa itu? 1, fungsi hipotalamus pusat menjaga keamanan. Jadi laki-laki ini selalu ingin menjaga keamanan dan lebih jago menjaga keamanan dibanding perempuan. Baik keamanan dirinya, keamanan istrinya, keamanan anaknya, keamanan rumah tangga, keamanan ekonomi, keamanan negara, itu jagonya laki-laki sebetulnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu karena Allah ciptakan hipotalamus 2 kali lebih lebar atau 2,5 kali lebih lebar. Ya, jadi Allah melebihkan sesuatu yang ada pada laki-laki atas sebagian pada perempuan, dan juga soal menjaga keamanan ekonomi. Bahkan sejak kecil pun anak laki, siapa yang punya anak laki Bu, ingat nggak Bu? Walaupun anak laki senang bermain, tapi kalau ibu sakit, anak laki ibu yang langsung panik dan langsung bertanggung jawab dan langsung ingin jaga ibunya dengan cara laki-laki, ya. Maka laki-laki itu pada saat dia sudah menjadi suami, kenapa istri-istri kalau mau kemana-mana ya di luar daily activity-nya minta izin? Karena ini dalam rangka menjaga keamanan. Bahkan bapak-bapak akan detil nanyanya, mau kemana, sama siapa, untuk apa, karena bawah sadarnya laki-laki harus menjaga keamanan istrinya, ya kan? Nah, tapi banyak yang kita nggak rasa. Perempuan kadang-kadang ya, kayak kesini nih, ibu kesini udah dapat izin suami nggak Bu? Betul Bu? Ibu minta izin atau memberitahu saja? Ada beda tuh, minta izin dan memberi tahu. Kalau minta izin ini berarti harus agak jauh hari sebelum hari hanya, ya. Dan masih bisa ya jawaban suami boleh atau tidak kan gitu. Ya, jadi hati-hati. Nah, anak laki-laki juga gitu Bu. Tidak suka ditegur depan orang lain karena dia menjaga keamanan harkat dirinya. Ya, ini dia. Paham sampai sini ya Bu ya? Ngerti ya? Tolong ya. Saya sudah sejak tahu ini nggak mau lagi tegur anak laki saya depan saudaranya. Saya biasanya panggil dia agak jauh dari mereka kalau bertengkar tuh, 4 bertengkar. Lanang, sini, saya agak jauh. Kalau agak jauh kasih tahu baru dia mau patuh. Tapi kalau di depan saudaranya, apalagi depan anaknya, oh pastikan dia tidak akan patuh. Ya, nah, kemudian juga anak laki, Bunda Nur misalnya, pernah nggak di WA sama anak laki, Bunda di mana? Kapan pulang? Betul? Itu karena ingin menjaga keamanan kita. Walaupun karena laki-laki to the point karena 7.000 kata, maka kadang-kadang kayaknya WA-nya kasar. Kok belum pulang? Di mana kan gitu ya? Tapi itu dia menjaga keamanan kita. Oke? Nah, Ibu, karena laki-laki yang menjadi suami juga ingin selalu menjaga keamanan, makanya bapak-bapak selalu ingin dianggap pahlawan. Ibu sudah bisa belum? Kalau suami pulang, ibu langsung lihat, ya Allah, pahlawan aku datang. Udah bisa begitu belum Bu? Tatapan matanya sudah bisa ngelihat pahlawan datang belum? Kalau belum latihan, ya. Untuk itu juga makanya bapak-bapak di rumah itu mau kursi makannya nggak boleh didudukin orang lain. Itu budaya sebetulnya, tapi gara-gara otak ini. Piringnya harus sendiri, gelasnya sendiri, sendoknya sendiri. Udah bisa Bu begitu Bu? Sudah Bu? Kalau belum ayo. Itu budaya, bukan maunya laki-laki, tetapi ini harus kita kerjakan, lakukan. Bahkan laki-laki juga sering tersinggung gara-gara istrinya apa coba? Apa coba Bu? Kalau misalnya di rumah lampu rusak atau AC rusak ya, terus kita tidak minta izin suami, tahu-tahu sudah panggil tukang AC. Apa bapak-bapak merasa dalam otaknya, istriku lebih percaya laki-laki lain dibanding aku? Itu yang terjadi ya. Maka kalaupun kita mau ya inisiatif untuk rapikan, betulkan lampu, betulkan AC, tetap minta izin sama suami. Ya Bunda besok panggil tukang AC ya. Kalau bapak bilang enggak, ya udah enggak dulu.
Kalau bapak bilang iya, baru iya. Ini yang harus kita pahami ya. Walaupun kadang juga bapak-bapak seringnya ibu sudah minta tolong udah berapa kali tapi nggak dikerjain juga, itu juga jadi masalah ya. Jadi ini yang harus sama-sama tahu, oke? Nah, kemudian apa lagi? Hipotalamus, pusat makan dan minum. Ibu tetap perhatikan makan minumnya suami, walaupun mungkin bukan ibu yang masak. Masak ini bakat. Kadang bapak-bapak yang punya bakat memasak lebih bagus dibanding istrinya, betul bu? Yang penting ibu siapin. Saya termasuk istri yang bakat memasaknya sangat terpendam, sehingga saya selalu beli makanan atau pesen sama adik saya yang pintar masak. Yang penting siapkan. Karena bapak-bapak itu termasuk anak laki, kalau sampai di rumah setelah taruh barang-barang di mejanya, bapak-bapak akan datang ke meja makan, dia buka tudung saji, dan kalau ada makanan di situ, itu cocok banget dengan otaknya. Ya, banyak ibu-ibu muda merasa apa, percuma saya masak Bu Aisyah dia nggak makan. Nggak percuma bu, ibu siapin aja. Mau dimakan apa tidak oleh suami bukan urusan kita bu. Ya, yang penting kita siapkan. Kalau bapak nggak jadi makan, masukin kulkas aja lagi bu. Besok siapin lagi. Itu aja lagi. Ya, nah anak laki juga begitu. Bahkan ibu kalau anak laki ibu nih masih kecil, ada PR 10 nomor, sudah dia kerjakan 9 nomor, tinggal 1 nomor. Kemudian anak laki ibu bilang, bunda aku lapar, kasih makan dulu. Perempuan kadang tidak bisa merasakan laparnya laki-laki karena pusat makannya perempuan kecil, yang merah itu. Makanya ibu sering ngotot kan, ya udah nak, kerjain lagi 1 lagi dulu, tanggung, ayo abis itu baru makan. Nah ini anak laki-laki nggak suka, anak laki-laki tidak suka. Dan kalau mau menasihati anak laki-laki sambil makan, ya. Dan adapun anak laki-laki, misal tadi Bunda Nur bilang, kenapa ya kalau dia di pesantren dia patuh sampai di rumah dia tidak patuh? Bukan tidak patuh. Semua anak, siapapun manusia, pada saat di satu tempat yang penuh dengan disiplin, penuh dengan peraturan, kemudian pindah ke satu tempat, dia ingin rileks dulu. Dia ingin rileks dulu. Saya bu, Pak, dulu zaman dulu tuh, Allahu Akbar, kan ada tuh kita penataran P4 ya nggak Pak? Berapa jam tuh bu? Ada 100 jam di sekolah, di kampus. Tegang kan? Sampai di rumah kalau ada yang ngomong Pancasila, saya keselnya minta ampun tuh kalau misalnya sudah habis penataran masih juga di rumah dibahas tentang itu. Ya. Makanya otak manusia itu ingin rileks dulu. Selama misalnya dia waktu sholatnya masih dalam range waktu yang memang masih dibolehkan, untuk di awal-awal nggak masalah bu. Dan bukan hanya Bunda Anur aja yang masalahnya kayak gini. Hampir semua anak sekarang memang selalu ingin diingatkan. Kenapa? Udah lama nggak dengar suara ibunya. Waktu di pondok yang didengar suara asatid-asatizanya, ya. Masa di rumah dia nggak mau dengar suara ibunya lagi? Makanya dengan apa? Dengan cara kadang-kadang bawah sadarnya dia nggak rasa bahwa dia senang ibunya tanya, sudah sholat nak? Sudah sholat nak? Sudah sholat nak? Sudah sholat nak? Biarkan aja bu. Ya, karena itu juga adalah satu kenikmatan yang anak senangi. Karena pada saat nanti dia dipondokan lagi dia nggak dengar lagi itu. Ya, jadi nggak apa-apa. Oke? Nah, kembali ke sini ibu. Kalau ibu belum sempat nih rapikan tempat makan, rapikan ruang makan, rapikan dapur, rapikan ruang tamu, tolong ibu rapikan tempat tidur. Kenapa? Karena otak laki-laki hipotalamus tadi itu juga pusat tidur. Dan karena laki-laki 2,5 kali pusat tidurnya dibanding perempuan, perempuan cuma kecil kayak gini, maka ibu jangan heran masih ngobrol-ngobrol di tempat tidur, ibu belum selesai ngobrol, bapak sudah tidur. Betul bu? Karena pusat tidurnya bapak-bapak lebih lebar. Maka ibu kalau belum sempat merapikan hal yang lain, tolong rapikan kamar, tempat tidur. Karena bapak-bapak kalau buka kamar itu yang dilihat tempat tidur bu. Kalau udah rapi, bersih, wangi, wah itu kepalanya itu rasanya lega mereka. Dan selalu ingat kamarnya, ya. Dan istri juga sebagai teman tidur, ibu harus cantik bu, harus glowing, harus tidak boleh pucat. Kalau perlu ibu pakai lipstik yang sampai subuh merah. Tahu bu apa? Saya selalu pakai lipstik Arab tuh. Tahu lipstik Arab bu? Itu kalau di lipstik sampai subuh itu merah. Dia nggak pindah nggak kena diguling, nggak kena di bantal. Terus harus wangi bu. Saya kalau mau tidur kayak pergi kondangan, kayak minyak wangi, set. Baju daster nggak apa-apa tapi yang wangi.
kasih bencu merah. Kenapa? Karena bapak-bapak memang dia tidur duluan, tengah malam bangun, biasanya mau ke kamar mandi, sekilas dia akan lihat istrinya. Dan pada saat lihat istrinya cantik, glowing, bibirnya merah, walaupun agak ngangak-ngangak dikit tidurnya. Itu cantik banget, Masya Allah. Paham ya Bu? Dan terakhir, saya mohon maaf, mohon izin, karena ini fakta juga secara ilmiah dan qadarullah, hipotalamus juga maaf, pusat syahwat birahi. Laki-laki lebih lebar dari perempuan. Itu juga salah satu nanti peran istri adalah dikala suami mengajak untuk ibadah hubungan intim suami istri, apabila istri tidak ada halangan, tidak menstruasi, tidak nifas, tidak sakit, tidak ada masalah di organ reproduksi, maka dilarang menolak. Ya, bisa Bu? Masya Allah. Ibu pernah tengah malam dibangunkan suami Bu? Ngapain Bu? Hah? Sholat tahajud, main gituan aja, sholat tahajud. Tengah malam dibangunkan, sholat tahajud. Setelah sholat tahajud kemudian ada ibadah tertinggi lagi, hubungan intim suami istri, itu silakan dilakukan, Masya Allah. Paham ya Bu? Tapi banyak ibu-ibu kalau nggak paham ini, itu bisa marah. Saya juga dulu belum paham ini, suka marah, suka kesal. Kenapa? Karena saya merasa kamu enak tidur duluan, aku baru tidur, baru juga tidur udah dibangunin kan gitu. Ya Bu? Maka sekali lagi Bu, pada saat insya Allah kita tahu tentang otak laki-laki dan perempuan, insya Allah aman, insya Allah. Ya, yuk sebut fungsi hipotalamus. 1, pusat menjaga amanan. 2, pusat makan. 3, pusat. 4, pusat. Hafalin itu Bu, insya Allah. Pada saat kita hafal itu dan bisa bisa dikerjakan, insya Allah itu ibu selalu dirindukan, pasangan yang dirindukan ya. Dan ingat ini pusat syahwat birahi.